Shalom saudara, saya senang sekali bercanda sehingga tidak membuat orang stres ya. Dan saya senang canda, makanya orang lihat pikirnya saya ini masih umur 35 padahal 35 65 ya gitu ya. Oh, oke. Baik saudara, tadi kita sudah mendengarkan firman dari Pak Arifin sedikit dari Bapak senior kita. Dia katakan kita harus hati-hati, waspada, akhir zaman banyak pengajar-pengajar palsu. Nah, saya kasih judul Beware of False Prophet ya. Jadi false prophet ini nabi-nabi palsu sudah ada ya. Kalau kita ngomongin palsu-palsu itu sudah ada sejak dari dulu. Ya, di dunia ini uang palsu pun ada. Ya kan? Bahkan bukan hanya uang saudara, beras pun dipalsu. Ya. Jadi apa saja dipalsu. Di tas lagi. Yang seneng tas-tas itu, ya, yang beli mahal-mahal itu ada KW-KW gitu. Kayak tekel aja saudara. KW1, KW2. Jadi saudara, zaman sekarang tidak ada yang asli. Palsu semua. Nah, sampai pengajar, pengkhotbah pun banyak yang palsu saudara. Kalau di Indonesia ada 600 aliran itu palsu yang sudah ditangkepin saudara. Termasuk yang terakhir itu kalau saudara pernah dengar di YouTube, Lia Eden, ya bukan Lia Eden loh ya, Lia Eden, itu pun banyak sekali aliran-aliran sesat, ya, yang mengatakan bahwa aku inilah Imam Mahdi atau juru selamat terakhir, dan anehnya pengikutnya itu ribuan, dan bukan orang hoflok-hoflok loh. Tahu ya saudara, orang pendidikan juga. Loh ya kok mau gitu loh saudara. Saya merasa bingung, padahal aliran ini sudah jelas sesat, masih ada pengikutnya. Wow, jadi iblis ini lagi gencar saudara. Lagi ngejar setoran. Dia cepat-cepat dibawa anak-anak Tuhan khususnya targetnya untuk dibawa supaya pikirannya, pengetahuan tentang firman itu dikacau balokan sehingga saudara dan saya tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus sebenarnya. Karena apa? Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang menjadikan contoh dalam hidupnya tidak menjadi teladan. Sehingga orang-orang akan melihat bahwa wah, Kristen tuh kayak sama aja seperti itu, mendingan aliran si A ini. Dia baik, diarahkan saudara. Sehingga banyak nabi-nabi palsu itu memberikan pengajaran supaya orang-orang gak mau lagi ikut Tuhan Yesus. Mengerti saudara ya? Nah, akhir zaman ini banyak seperti ini. Nah, kalau saya sambungkan lagi, kenapa? Karena seperti situasi seperti ini, COVID-19, kita di lockdown, betul enggak? Puji Tuhannya ini kok bisa ya kita ini diluputkan. Itu kalau bukan karena Tuhan, enggak ada yang bisa. Semuanya lockdown, diperpanjang. Ya, PSBB itu tadi, PSBB itu diperpanjang, diperlama lagi. Enggak menentu. Nobody knows apa yang akan terjadi esok hari. Oleh karena itu, kita hanya hidup kita tadi seperti pujian tadi. Kemana Tuhan, disitulah aku ada. Jangan kemana aku ada, disitu Tuhan harus ngikutin aku. Enggak saudara ya. I wanna be there where you are. Di mana engkau ada, aku harus ada di dekatmu. Itulah kuncinya. Tadi pagi saya dapatkan cuplikannya sedikit ya. Sehingga saudara yang datang pagi, sama datang sore lagi, saudara dapat double blessing. Double blessing bukan hanya spiritual, tapi juga jasmani loh saudara. Menunya beda loh ya. Itu penting ya. Jadi thank you yang datang 2 kali, reward Anda
ada di sorga. Ya, saya nggak bisa membalas kebaikan saudara, tapi saya tahu saudara mau datang 2 kali itu karena apa? Saudara rindu sama Tuhan. Where tadi itu I wanna be where you are. Saya mau di mana engkau ada, aku ikut Tuhan, aku harus ada juga. Karena disitulah letak kekuatan kita. Saat ini kita nggak tahu sampai kapan lockdown ini. Ya, oke, next. Di Matius 7 ayat 15 jelas dikatakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Wow, seperti ini. Banyak kawanan domba, kita nggak ngelihat ini domba semua. Tapi rupanya di tengah-tengah itu, siapa dia? Untung bukan aku loh ya fotonya ya. Ada serigala di tengah-tengah itu, dia pakai kulit domba. Bulu domba lah, topeng domba lah, I don't know. Nah, ini kejadian saudara, ini fakta. Keadaan akhir zaman, ini saudara dan saya akan melihat ini dan hati-hati. Makanya dikatakan waspada. Waspada ini, beware ini harus kita benar-benar jaga. Jangan sampai kita lengah saudara. Karena banyak sekali ya, ibu-ibu di Indonesia nih, di Indonesia. Saya hamba Tuhan. Saya memiliki profetik yang luar biasa. Saya lihat, misalnya ini istri saya aja ya, saya tunjuk ya, saya takut nanti nganu orang. Terus gak mau datang lagi ke gereja. Jangan ya, saya senang gurau. Jadi please, saudara jangan tangkap saya serius-serius ya. Misalnya saya datang ke ibu ini, Bu, saya lihat kamu ada masalah besar. Saya dari wajahmu, saya tahu. Katanya. Oh, ya memang benar lah, setiap hari kita ada masalah, apalagi COVID nih ya. Aduh, luar biasa. Nah, boleh nggak saya berdoa buat kamu? Tapi saya harus berdoa serius di ruanganmu. Saya lihat ruangan kamarmu itu yang kuasai kegelapan. Wow, dipersilakan ibu ini masuk di ruangannya itu. Oke, saya akan bersihkan dulu ruangan ini dari segala roh jahat. Jadi ibu keluar dulu, saya doa keliling di ruangan tidurmu ini. Wow, benar saudara, ibu itu dengan senang hati. Ya silakan usir dah semua, karena semalam saya mimpi ini, tambah lagi saudara. Dia diizinkan masuk, dia berdoa di tempat itu, di kamar itu, lalu setelah itu dibersihkan. Bukan dipel ya, mas-masanya dibersihkan, doanya diambil, kuabe diambilin semua. Dibersihkan semuanya. Ya, and then dia keluar, ayo sekarang saya doakan ibu. Didoakan, diprofetikan, dinubuatin, bla 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 bla. Wah senang, apalagi dinubuatin, ibu akan menjadi miliarder lah apalah. Wah tambah senang dia. And then go home, bye. Dia nggak tahu, ini nabi palsu. Banyak sekarang seperti itu saudara. Dia pakai nama Tuhan. Untuk sebutkin Tuhan berkuasa bla bla bla, tapi buntut-buntutnya Undang-Undang Dasar 45. You know that. Jadi saudara, ujung-ujungnya penonton, jemaat ini udah tahu, pasti dah ini, ujung-ujungnya UUD 45. Nah, banyak sekarang hamba-hamba Tuhan seperti itu. Makanya tadi Pak Arifin katakan, kalau ada hamba yang jatuh, atau hamba ini dikhianati oleh anaknya, jangan kau sebarkan, saya sangat setuju itu. Karena seneng banget gitu loh. Lu gak denger nih ya, si pendeta A itu, ini lagi gini loh. Lagi ini gini loh. Seneng gak saudara? Digosok semakin sip katanya Pak Woy kemarin, gosip. Digosok semakin sip, firmannya Pak Harifin tadi bilang, jangan kau sebarkan. Kalau engkau sebarkan itu, berarti engkau memproklamirkan, mempromosikan siapa? Iblis. Oh iblisnya tambah seneng saudara.
Tapi sebaiknya engkau mempromosikan apa? Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang sehat, sakit disembuhkan, mujizat terjadi, itu disebarkan, it is good. Ya, saya setuju sekali itu. Nah, serigala berbulu domba ini sudah dikirim datang di tengah kita. Jadi saudara harus aware, be aware, hati-hati sekali. Ya, sehingga saudara bukan menakut-nakuti, tetapi inilah zamannya akan terjadi semuanya ini. Bahkan Pak Arifin tadi katakan, tanda-tanda zaman ini sudah ada sebetulnya. Tapi kamu masih nggak ngerti ya, nggak ngerti apa-apa ya, saya nggak bisa ngomong katanya Pak Arifin tadi bilang ya. Kalau saya tahu ini corona, sudah ada ini, masih dablek istilahnya, masih make a game in your life, ya up to you. Ya, ini ada satu desire itu harus dijaga, api ini harus dijaga. Supaya api ini berkobar-kobar di akhir zaman ini, api ini akan dipadamkan. Ya. Oke, 2 Timotius 3 ayat 13 dikatakan gini, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan, disesatkan, dan disesatkan. While evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Firman katakan, akhir nanti ke depan ini, being apa? Bad to worse. Semakin worse. Enggak semakin baik, saudara. Karena akhir zaman memang sudah dekat. Jadi saudara, saya sekali lagi nggak nakut-nakuti, kok ke gereja ditakut-takutin supaya kita ini ngasih perpuluhan. Enggak saudara. Ditakut-takutin ini firman yang mengatakan, lihat, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Saya terima WhatsApp ini dari teman saya, SMA, itu kan ada Rioni itu. Dia kirimkan, enggak tahu itu cuplikan anak gadis sedang membunuh yang lagi iya, betul ya, di step berapa kali gitu. You know that ya, cantik anaknya. Terus di foto ini, di film ini, dia ini di shoot sama paparazzi itu, wartawan, dia senyum, gitu. Senyum terus jadi gini, lagi judek gitu. Saya kaget, anak gadis saudara. Dia habis bunuh mamanya, berapa ratus stabbing dengan pisau. Di foto sama paparazzi, dia bisa senyum, saudara, kayak orang gak melakukan apa-apa. Lihat, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Akhir zaman seperti ini, saudara. Bayangkan perempuan lagi, saudara, belasan tahun usianya. Saya gak bisa bayangkan. Seperti itulah keadaan dunia, saudara. Kita harus waspada, be aware, benar-benar be aware. Tadi setuju sekali saya dengan Bu Ruth. Engkau harus dekat sama Tuhan, itu wis kuncinya. Cari Tuhan, gali Tuhan. Saya nggak pernah dengar suaranya Tuhan. Doa, saya sudah doa. Puasa, saya sudah puasa. Tambah lagi harinya, doa dan puasa. Terus cari Tuhan. Sampai dia tanya gurunya, Pak, saya sudah tambah doa saya tambah puasa saya belum dengar suara Tuhan. Kalau saya mati gimana ini puasa terus? Mendingan kamu mati daripada kamu hidup tidak pernah dengar suara Tuhan. Wow, ini amazing sekali statement ini. Jadi saudara, akhir zaman ini kita harus cari Tuhan sampai saudara dengar suaranya. Sampai engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Perjumpaan pribadi ini yang membuat saudara dan saya tidak pernah merasa capek. Tidak pernah saudara merasa kecewa kalau saudara cari Yesus getol. Seriously. Amin. Setuju? Ya. Dan ini keadaan semakin lingkungan kita tidak semakin baik, saudara. Yang jahat semakin jahat. Nah, kalau saudara sekelilingmu jahat, engkau akan kembali jahat. Orang dulu yang kenal saya di Indonesia, dia katakan, Mas, kalau Mas San baik sama saya akan lebih baik sama
Mas. Sama saya, dia manggil Mas. Tapi Mas San, jangan coba-coba nipu saya, nyakiti saya akan balas lebih jahat lagi. Itu dunia, saudara. Dunia itu pakai seperti itu. Sehingga semakin jahat mereka. Dan kita, anak-anak Tuhan, sekeliling kita seperti serigala. Dan kita di tengah-tengah serigala, saudara. Bayangkan, coba bayangkan. Ada film dulu, apa itu ya, yang anak singa itu, film apa itu ya? Lion King. Dia lari di tengah-tengah siapa itu? Kumpulan anjing-anjing itu kan, kayak serigala beludak gitu kan? Simba itu bukan? Nah itu dia, saya ini lupa tapi saya masih ingat ceritanya itu. Dia di tengah-tengah itu saudara, seperti itu. Keadaan kita saat ini seperti itu. Serigala. Lalu gimana kita? Oh ya pakai serigala aja Pak. Ya toh, orang dagang nyuri-nyuri timbangan, ya kita pakai juga, enggak apa-apa. Nah ini kita enggak bisa memakai hal itu. Ya, if we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Kenapa saya ambil quote statement ini? Kalau engkau sudah mengajari anakmu sejak dini mengikut Tuhan lebih, lalu kita mempertunjukkan juga aku mencari Tuhan juga getol, aidik, firman Tuhan, doa dan puasa, anak-anak akan melihatnya. Mereka dikatakan sama firman Tuhan, ucapkan firman itu, berulang-ulang ucapkan firman itu, baik siang, malam, mau tidur, bangun tidur, ingatkan terus tentang firman. Sampai dower ini mulut ini. Ngomongin tentang ayo doa makan, ayo doa ini. Benar gak saudara? Itu harus terus diulang-ulang. Kalau kita ini tidak mengajar anak kita, dunia pun tidak akan pernah mengajar tentang itu. Dan dunianya itu serigala sekelilingnya. Bayangkan saudara. Nanti mereka bertumbuh, anak saya, enggak saya ajarin apa-apa, tak kasih right-nya aja, right-mu apa, mau seenaknya di sini kan. Ikutin right kan, wah ikutin aja. Begitu dia sudah mature, she will do whatever she like. Wow, terus kelilingnya serigala semuanya, amblas saudara. Sekarang kata-katanya ambiar. Ambiar saudara, ambiar ya. Oke. Bagaimana caranya ini? Matius 7 ayat 18 ayat 9 kita bisa tahu orang ini serigala apa enggak? Gitu, berbulu domba, serigala berbulu domba apa domba? Bagaimana kita tahu itu? Di Matius 7 ayat 16 dikatakan gini, 1, 2, 3. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ya saudara, ini firman Tuhan. Jadi dunia katakan kita harus sukses, be sukses, betul enggak? Kalau sukses itu relatif saudara. Aku punya rumah dikatakan sukses, aku punya rumah 7 baru dikatakan sukses, aku punya apartemen 1 juga dikatakan sukses. Sukses relatif, tetapi kalau saudara menjadikan saudara berbuah dalam hidupmu, ini lebih baik daripada sukses. Sukses itu bisa orang membuat frustasi. Tapi kalau berbuah ini, saudara mau gak mau, saudara mengerti bahwa kita ini harus menjadi teladan buat sekitar kita. Nah, saudara tahu ini orang ada domba atau serigala. Dari buahnya lah kamu melihat. Saudara bisa lihat, saudara bisa cek, saudara bisa Google siapa Santoso. Saudara klik, tek, Santoso keluar. Sekarang kan gitu.
untuk terima lamaran pekerjaan, anak-anak muda itu ada ceritanya. Anak-anak muda sekarang pakai TikTok kan, pakai apalagi Instagram, pakai apalagi FB, apa aja. Ngelamar kerjaan sama bosnya diklik, klik. Namanya siapa ini? Audrey. Klik Audrey, keluar dia. Oh, Facebooknya dia keluar. Dia masuk ke dalam situ. Apa aja isinya? Siapa saja temennya? Dilihat. Oh, ada TikTok juga dia. Dilihat TikToknya apa aja. Wih, kalau sing nggak karuan gitu, langsung cancel. Ini ada cerita benar, kenyataan saudara. Jadi dia diterima kerjaan karena dilihat dari semuanya. Saudara tahu itu. Karena engkau baik, isi makanya hati-hati saudara. Nah, dari buahnya lah kelihatan. Kita nggak pernah tahu orang yang ngelamar kerjaan, saya nggak tahu dia baru pertama kali. Tapi dari buahnya, dilihat buahnya. TikToknya isinya apa? Oh, gambar-gambarnya yang ada F-word-nya, ada apa. Nggak akan terima, nggak akan diterima saudara. Jadi tolong anak-anak muda jangan upload yang nggak benar. Karena itu dilihat waktu saudara cari pekerjaan. Bahkan orang yang mau cari mantu sekarang tak lihat juga. Loh, iya saudara, jangan ngelihat kerjaan aja. Mau cari mantu juga ya di Google. Siapa ini? Ini prince siapa ini gitu kan. Anak saya kan cewek-cewek, kalau prince toh berarti dapat pangeran toh saya nanti. Ini prince-nya dia punya hati enggak ini? Harta dan properti enggak gitu saudara. Nggak, itu kuyon ya. Jadi kalau istri saya, yang wibawa aja katanya gitu. Oh gitu, ya udah dicari lagi wibawa mobil, wibawa rumah, wibawa gitu. Tambah nemen saudara. Nggak saudara. Jadi saudara harus hati-hati ya, masukin itu TikTok apa semua. Saya selalu warningin anak saya, yang kecil khususnya. Dia kadang kan maunya seenaknya, ya kalau yang sudah besar dia sudah bisa memilah. Yang Kayla ada yang masukin, anakmu masukin ini. Hah? Nggak tahu, ini ya senangnya kalau kita ada satu kumpulan domba-domba. Di dalam kumpulan domba-domba ini, disitulah saudara diingatkan, anakmu loh kayak gini. Dengan senang hati saya akan tegur dia. Ya. Dan benar memang dia ada masukin yang nggak benar. Ya karena dia emosional anak muda kan, biasa kan yang belum tahu, dikasih tahu ya. Oke, jadi saudara tahu bagaimana melihat orang itu serigala atau domba dari buahnya, dari perkataannya, dari tingkah lakunya. Saudara bisa lihat ini orang oke gitu ya atau tidak. Matius 24 ayat 24 dikatakan gini, 1, 2, 3. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Ada satu pertanyaan, Om. Kok iblis itu bisa membuat mujizat? Yes, bisa. Saudara, orang kedukun bisa sugih enggak? Bisa. Bisa sembuh enggak? Bisa. Semua bisa. Ya, bisa semua. Cuman mereka enggak bisa menyelamatkan. Si dukun ini cuman bisa nanti tumbal. Ya, saudara bisa sembuh, tapi engkau harus kasih ini ada syaratnya. Bahkan 7 turunan tidak akan habis itu. Banyak kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang bertobat dari seorang dukun paranormal. Dia katakan itu. Dan mereka katakan bahwa dia tidak bisa menyantet anak-anak Tuhan, khususnya yang penuh cinta, kasih. Tidak bisa. Karena ada tudung ilahi. Tapi iblis bisa enggak ngadakan mujizat? Bisa. Beware, Satan is also a fisher of men and his net are full. Dia rebutan. Dan makanya saya katakan nguber setoran dia.
supaya banyak dibawa kepada neraka. Ayo ikut ke neraka, penuhin neraka. Karena neraka kosong, dia bingung. Kan aku tok yang dibakar nanti. Gitu ya. Kok enak kamu ndak ikut? Ayo ikut dibakar, gitu saudara. Nah target utamanya adalah anak-anak yang cinta Tuhan Yesus. Yang ndak cinta Tuhan Yesus ya itu memang grupnya. Dia ndak bingung ya karena grupnya. Jadi setan saat ini pun dia berapi-api untuk membawa pikiran anak-anak muda jatuh. Hamba-hamba Tuhan jatuh. Siapa saja dibuat untuk jatuh dan dibakar. Ya. Jadi kita harus beware. Di Titus 1 ayat 16 dikatakan, 1, 2, 3, ayo kita baca sama-sama. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. They claim to know God, but by their actions they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Saudara, kalau ciri kita nggak usah ngelihat orang lain itu domba apa serigala. Kita introspeksi diri juga, bukan? Apakah aku mengaku mengenal Yesus? Anda mengaku mengenal Yesus? Yes, saya mengaku. Tetapi perbuatanmu menyangkal Dia. Coba saudara mikir, iya ya, aku masih membenci orang yang menyakiti aku. Itu menyangkal Dia. Firman Tuhan katakan ampuni dia. 70 kali 7 kali 7, benar gak saudara? Berkali-kali diampuni. Udah itu urusannya sama Tuhan. Dia mau bertobat kayak mau, enggak kayak mau. Pokoknya aku lepaskan pengampunan. Kalau saya mengenal Allah, perbuatan saya juga harus seperti Allah. Bukan berarti saya enggak menghukum, misalnya anak saya nakal, saya enggak disiplin. Saya disiplin, tapi saya tetap mengasihi dia, bukan? Tapi urusannya dia kalau sudah disiplin, anak saya masih tetap ini, it is yours. It's your story gitu ya. Ya wis sakarepmu. Ya. Tapi kita sendiri sekarang lihat. Apakah kita ngomong cinta Yesus? Ku mau cinta Yesus selamanya. Apakah benar engkau mencintai Yesus selamanya? Saat COVID ini, apakah kamu sudah pernah mengeluh sama Dia? Saat doamu belum dijawab, apakah engkau sudah komplain sama Tuhan? Apakah saudara melakukan perintah yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aduh, itu bukan saya, itu ya pendeta. No, tidak ditulis, hai pendeta, semua harus menjadikan bangsa ini muridku dan baptis. Tidak dong. Setiap kita dikasih tugas, pergilah kamu dan jadikanlah semua bangsa murid. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa murid. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak hanya hamba Tuhan. Kalau engkau mengenal Yesus, sudahkah engkau menjadi saksinya? Nah, sebelum kita ngomong, itu serigala Pak. Loh, kita ini kadang serigala juga. Ya, jadi ayo malam ini saya mengencourage saudara. Kita harus gali Tuhan lebih lagi, seperti firman tadi pagi. Nemplek sama Tuhan, lengket sama Tuhan. Di mana Tuhan berada, aku harus di situ. Sehingga pikiran kita terus di-refreshing dengan firman. Ya, oke, mengapa ada serigala ini? Mengapa ada serigala ini? Kita bayangkan saudara baca ini ya, saudara kan kaget nanti jawabannya. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. For the time will come when people will not put up with sound doctrine.
Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Saudara, ini firman mengatakan, serigala-serigala itu kok bisa ada ya di gereja? Karena you are invited. Tidak ngerasa ya? Tidak ngerasa, oke, saya jelaskan lagi ya. Saya perjelas lagi. Nabi palsu ada di antara kita karena you are invited. Engkau mengizinkan, mengundangnya. Firman tadi dikatakan, aku enggak mau dengar khotbah tentang uang misalnya. Aku mau yang khotbah tentang enak-enak di telingaku. Saudara, akibat lockdown, orang tidak ke gereja bukan? Lalu dia sekarang senang dengan lockdown itu karena nonton film, nonton YouTube, bisa channelnya ini klik, oh langsung ini yang keluar pendetanya, betul enggak? Enggak salah saudara, saya pun dengerin. Tapi kalau orang ini terus-terusan seperti itu, dan dia mengambil statement, aku enggak mau ke gereja lagi deh, kok enakan ini ya, betul enggak saudara? Banyak loh, dia enggak mau kumpul-kumpul gini, enggak mau saudara. Mendingan aku di rumah enggak perlu ganti baju, enggak perlu make up-an, enggak perlu cantik-cantik, enggak perlu kasih persembahan kata istri saya. Bukannya kita ngingetin itu loh ya, kok ujung-ujungnya duit lagi, UUD lagi. Nah, memang manusianya seperti itu saudara. Terus dia bisa klik ini yang menyenangkan, khotbah yang menyenangkan. Begitu khotbahnya seorang hamba Tuhan mengatakan, kamu dosa, perzinahan, kenajisan kamu sudah lakukan. Dia rasa terusik. Langsung change aja deh, change yang ngomongin tentang enak-enak deh. Bisa nggak saudara nangkap? Nah karena itu firman tadi katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka diingatkan, bertobat kamu dari kenajisanmu. Nggak bisa karena dia senang dengan kenajisan itu. Sehingga mereka akan mengumpulkan guru-guru, invite them, guru-guru palsu itu. Yang mau dibayar, kamu khotbah deh sekarang yang menyenangkan telingaku. Ya kalau untuk menyenangkan gitu kan gampang ya. Tuhan mengasihimu, Tuhan akan mempromosikanmu, Tuhan akan memberkati anak-anakmu, anak-anak dan cucumu tidak akan minta-minta. Senang kan? Tapi sebenarnya apa yang mau diomong suara hati ini, seperti malam ini, waspadalah kamu, jangan tidur. Gak enak itu, diusik kenyamanannya, zona nyamannya mulai diusik, itu sudah mulai gak enak. Dan guru-guru menurut kehendaknya, untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Saudara, ini akhir zaman. Orang akan memilih dengan YouTube berupa warna-warni, semua khotbah banyak di situ. Dia pilih ini, pilih itu, kling, kling, kling. Dan ini pembicaraan dari hamba-hamba Tuhan. Ya, supaya apa? Ini jemaat tidak mengerti firman. Kalau saudara tidak pernah datang ke gereja, nggak ada pemuritan. Nggak ada satu dengan yang lainnya dangkal. Saudara dengar firman itu dangkal, cuma mau nyenengin telingamu. Sehingga pertumbuhan rohani, jemaat Tuhan yang tidak mau datang ke gereja, itu sangat dangkal. Kayak tanaman gitu mungkin tanahnya satu lapis, akar tidak bisa masuk lagi. Nah ini perlunya kita kumpul ini. Ya, jadi di sini kita bisa ngerti, iya, saling mendoakan. Nanti bisa datang, ke siapa saudara bisa tahu ini domba-domba bener ini, bukan serigala ini. Saudara bisa datang kepada kumpulan yang benar-benar domba. Saudara serius, di sini masih banyak yang namanya clubbing bukan? Saya tadi malam jalan sama anak dan istri saya,
ke North Bridge itu yang paling rawan, itu red line-nya kita kan. Di situ kan apalagi malam minggu ya, weekend, penuh sesak. Wah, dangdung di situ tuh ya. Nah, clubbing ini menantang loh untuk kita datang. Kalau kita nggak mau di persekutuan yang benar, kumpulannya serigala, saya ngomongin serigala nanti marah orang-orang itu ya. Yang nggak di dalam Tuhan, pasti kita lebih condong ke sana. Karena nikmat kok itu, enjoy itu, relaxing, tapi after that, nggak relax lagi, pusing kepalanya ya. Nggak akan lepas gitu, tapi semakin tertumpuk persoalannya. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa iya aku harus dengar firman. Firman yang keras kalau hari ini berbicara tadi Pak Felix bilang, pagi tadi firmannya untuk ini, kamu sekarang untuk ini, apa yang Tuhan ngomong untuk kamu, ngomong sama anaknya saudara, bukan ngomong sama saya. Apa malam ini? Benar, untuk waspada, saudara harus tangkap ini. Oh iya ya, aku harus waspada sekarang. Gak boleh santai, gak boleh saudara saat ini, oke? Next, what should we do? Sekarang apa yang kita lakukan? Ya, kalau banyak serigala di sekelilingmu. Pertama, 1 Yohanes 4 ayat 4. Di situ dikatakan 1, 2, 3, ayo kita baca. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. You, dear children, are from God and have overcome them. Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Amin. Jadi saudara jangan takut. Serigala memang di sekitar kita. Tapi kabar beritanya yang terbaik adalah roh yang ada di dalammu itu lebih besar dari serigala itu. Amin. Jadi saudara harus trust benar-benar bahwa ada Roh Kudus yang lebih besar. Jadi kalau serigala itu datang menggodamu, saudara memiliki roh yang lebih besar. Tapi kalau saudara kentir, seikut maksudnya ya, ikut dia, berarti saudara tidak tahu bahwa di dalam dirimu itu ada roh yang besar. Ayo, wake up, saudara. Kalau nanti ada tantangan lagi, serigala itu mengelilingi engkau lagi, katakan, hei pergi kamu. Karena roh yang ada di dalamku lebih besar dari segala roh apapun yang di dunia ini. Yes? Good, semangat. Yang kedua, next. Kisah Rasul 8 ayat 18-20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. In English, when Simon saw that the Spirit was given at the laying on the apostle hands, he offered them money and said, give me also this ability, so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Peter answered, may your money perish with you, because you thought that you could buy the gift of God with money. Saudara, tadi saudara harus trust, yakin bahwa roh yang ada di dalammu lebih besar. Nah, itu sebetulnya modal yang kuat, saudara. Ya. Terus di sini ada ceritanya Simon. Simon ini kalau saudara baca, dia ahli nujum atau paranormal atau siapalah itu. Dia sering menyembuhkan orang. Begitu Petrus lewat di situ, orang-orang banyak disembuhkan. Dia mulai bingung, dia mulai, waduh, pasar modalku anjlok ini. Gak ada orang yang datang lagi ke aku berobat. Dia marah, dia cari, tapi anehnya dia ngikutin. Benar juga ini ya. Terus dia lihat Petrus demonstrasi. Wow, orang kepenuhan Roh Kudus waktu dia tumpangkan tangan. Wow, hebat juga dia. Oke deh, aku bayar deh lu, Simon. Simon datangin Petrus. Petrus, aku kasih kamu uang. Sekarang tumpangkan tangan
supaya aku penuh dengan Roh Kudus dan aku bisa wah gaya-gaya gitu saudara ya. Nah ini serigala saudara. Serigala model gini banyak sekali. Makanya dia kasih uang hamba Tuhan, ayo khotbah yang menyenangkan telinganya. Jangan kamu berkhotbah tentang pengampunan, ada yang minta. Karena dia jengkel sama orang tuanya sampai mati. Dia nggak mau dengar tentang pengampunan. Jadi dia kalau dengar hamba Tuhan ngomong tentang pengampunan, marah dia dan tidak mau ke gereja lagi. Karena dia mau menyenangkan telinganya. Ini serigala. Nah sekarang Simon mau bayar. Wow, dia ngerti ada duit nih. Tak bayar, kamu kasih. Petrus bilang apa? Hei, binasa kamu. Konfront. Kalau ada serigala dalam hidupmu, serigala ini bukan orang ya, misalnya serigala dalam pikiranmu tentang kenajisan, harus dikonfront. Pergi kamu, dalam nama Yesus. Understand? Apapun kebencian timbul di hatimu, pergi kamu, aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Konfront, kita harus lawan itu. Karena roh yang ada di dalammu lebih besar. You have to know that. Amin. Jadi tidak ada lagi orang di sini, di jemaat Rim sore, kepahitan, ketersinggungan. Tidak ada. Karena roh yang lebih besar itu ada di dalam dirimu. Yes? Next, supaya cepatkan bau makanan sudah mulai ya. Saya juga mulai. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani siapa? Perut mereka sendiri. Oh, baru ngomongin lapar. Oh. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to teaching you have learned. Keep away from them, for such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery they deceive the minds of native people. Saudara, ayat ini jelas juga dikatakan kalau serigalanya itu, ya toh, pengajar kamu, mengajarkan perpecahan, ngadain menggosipin di sana sini, jauhi orang seperti itu. Jangan malah kumpul dan makan bareng-bareng. Ayo tak undang kamu cerita lagi. Ada loh, ada serius sih ada nih. Ada, serius ada. Teman saya itu bilang, Pak, aku ketemu si A ini ya. Si A itu bilang gini, ibu-ibu ini ya. Si A ini bilang, kamu datang sini lagi, ceritain dong, ada gosip apa yang lagi ngetren sekarang. Wow, sampai diundang makan untuk menceritakan gosip apa yang lagi ngetren. Silet, lambe tura katanya. Jadi ada loh orang seperti ini saudara. Nah kalau kita senang dengan serigala seperti ini, ya kita datanglah, ya jadilah serigala saudara. Tapi saudara harus avoid, keep away, di sini dikatakan keep away from them. Udah, gak usah pusing saudara, mau diomongin, lu sekarang sombong ya, HGP aja sudah. Daripada ini mengkamirkan imanmu. Mendingan kamu keep away saudara, keep away. Ini firman, bukan saya yang ngajarin. Kalau saudara lapor sama, itu loh Pak Santoso ngajarin soalnya aku harus keep away dari kamu. Oh dia protes. Saudara juga harus bijak ya ngomong, jangan sebut nama saya. Sebut Alkitab ini aja, Roma 16 ayat 17-18. Ini dikatakan suruh keep away, gua keep away dari lu. Gitu. Lu suka gosip, gua gak suka. Jangan saya ya. Saya nanti dimarahin orang banyak. Saya ini takut saya banyak musuh. Saya gak mau banyak musuh dalam hidup saya. Ya, cukup satu, iblis musuh saya.
Udah, that's it. Good. Next. Acts 15, 24, 35. Apa langkah kita? Kita baca, 1, 2, 3. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami. Telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka sama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. We have heard that some went out from us without our authorization and disturbed you, troubling your mind by what they said. But Paul and Barnabas remained in Antioch, where they and many others taught and preached the word of the Lord. Jadi ini siapa namanya tadi itu? Paulus dan Barnabas. Suatu masuk di kota ini di Antiokhia, banyak orang yang gelisah karena ada orang serigala itu ngajarin yang beda dengan yang diajarkan mereka. Mereka ngomongin tentang, lu enggak sunat hati, kamu harus, maksudnya sunat lahiriah misalnya gitu. Kalau kamu enggak sunat lahiriah, kamu bukan pengikut Kristus. Loh, aku diomongin Paulus bukan sunat itu, tapi sunat hati sekarang. Ngerti saudara? Jadi banyak diomongin. Banyak sekali ngomongin gini zamannya ini ya, waktu saya di Indonesia. Enggak boleh loh makan persembahan, dosa kamu, enggak masuk surga. Wah itu lagi, diomongin lagi masalah boleh enggak makan bekas dari persembahan makanan. Ngomongnya tentang kayak gitu-gitu yang ya klenik-klenik gitu loh saudara. Padahal Tuhan sudah memberikan roh yang ada di dalammu itu lebih besar. Saya cerita sedikit, saya waktu menikah sama istri saya, mama saya mertua itu kan di Lombok. Mereka kan masih Hindu. Setiap hari raya Nyepi, saya harus datang ke sana. Itu inisiatif kita berdua. Kita tunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Nyepi di rumahnya, ya gelap saudara, enggak enak. Depannya masjid lagi besar. Jadi wah rame, aduh rasanya pusing. Ya tapi kita harus taat, ya Tuhan suruh kita datang setiap hari itu. Nah orang Bali kan banyak sajian-sajian toh. Setiap makanan pasti dibuat sajian dulu, baru dimakan. Kayak orang Cina dulu. Mami saya dulu pernah doa sembayangan di ini apa namanya Yulo itu. Makan babi, ada bakcang, ada macam-macam di situ. Habis disembayangkan, kita suruh makan itu. Karena itu memang harus begitu seperti itu. Nah, tapi kita kan ngerti firman, enggak boleh ya. Tapi Tuhan bilang, makan. Tak apa-apa, roh yang ada di dalammu lebih besar. Wow, tapi begitu saya diberikan makan sama ibu saya, ibu mertua saya, dia bilang gini, bilang sama Dayu, Santoso suruh makan ini. Ini mama pisahkan, tidak masuk di dalam perjamuan persembahan itu. Wow, kita nggak minta saudara, kita nggak minta. Apapun kita makan. Ya, kalau di Bali itu saudara nggak bisa makan kalau dengan sistem gitu. Karena semua di pasar itu, disajeni semua, jadi saudara nggak boleh makan dah. Enggak dong, kita punya roh yang lebih besar dari segala roh apapun. Saudara bisa ubahkan itu menjadi berkat dalam tubuh saudara. Amin. Tapi jangan sok jago, gitu loh. Jangan sok jago itu lain lagi ya. Oh, gua ada roh besar. Apa? Kasih gua makan apa? Racun, tak makan. Jangan dong, arogan. Itu namanya arogan, saudara. Pakai hikmat. Oke, saya ngomong ini pakai hikmat. Sehingga saudara bisa lihat orang, wow, orang ini enggak terlalu juaji, gitu maksudnya ya. Mau makan ya. Dan dia enggak tahu bahwa rohku itu besar, lebih besar dari roh apa yang di bumi ini. Oke? Jadi di sini dikatakan, kalau itu banyak serigala di sekitarmu, ajar dia tentang firman Tuhan. Beritakanlah tentang kebangkitan Tuhan, tentang apa lagi? Kematian Kristus, tentang apa lagi? Keselamatan Kristus. Beritakan itu di tengah-tengah serigala itu. Terserah dia mau terima atau tidak. Ya, selanjutnya tinggal mereka. Kalau mereka ada yang mau terima, syukur. Enggak mau terima, bye. Bukan salah beta. Ya, karena orang nanti itu meninggal akan dipertanggungan jawab darahnya kepada kita. Why?
kamu Tina, ketemu si A, enggak beritakan firman, sekarang dia mati. Mateng loh. Ya, beritakan firman itu sebanyaknya kepada siapapun. Begitu Tuhan ngomong saudara. Beritakan firman tentang kebaikan. Ngomong saudara, jangan, aduh nanti dia marah enggak ya? Saya pernah itu, menunda. Akhirnya terjadilah satu perkara yang tidak saya inginkan terjadi dalam hidup saya. Ya, nanti itu slide berikutnya ya. Panjang ceritanya. Oke, next. Enggak makan nanti ya. Kejadian Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 29. 1, 2, 3. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Keep watch over yourself and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood. I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Ini loh kegunaannya kita datang bergereja. Satu sama lainnya saling mendoakan, saling mengingatkan. Benar saudara, ada yang mengingatkan waktu Keila masang TikTok yang enggak benar. Dari teman kita. Kalau enggak, saya enggak ngerti kalau Keila menampilkan sesuatu yang tidak bagus. Ini kegunaannya. Dikatakan bukan hanya hamba Tuhan, tetapi jemaat Allah. Engkau dipilih, engkau menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah. Engkau ada di gereja lokal, tertanam di gereja lokal. Engkaulah penilik jemaat Allah. Saling mengingatkan, saling mendoakan. Ini pentingnya kalau kita bergereja saudara. Makanya saudara jangan di rumah saja nonton YouTube, boleh itu tambahan. Tapi pokoknya hari Minggu, pagi dan sore harus datang. Cece Helen tuh yang sudah. Pagi, sore, bagus. Itu bagus untuk dirimu, lebih bagus lagi. Untuk kita pun semangat. Wow, mereka datang 2 kali loh. Ya, kita pun kebakar gitu saudara, apinya ada. Amin. Jadi ada keep watch. Kalau saudara tahu ada serigala, apa yang harus saudara lakukan? Keep watching. Pak, itu bukan gosip loh saudara ya. Dia itu membawa firman yang enggak benar Pak. Nah, kita nanti didik dia bareng-bareng. Kita sharingkan firman bareng-bareng. Terserah dia mau bertobat atau tidak. Tapi kita berikan yang terbaik buat dia. Amin. Kita keep watching. Karena apa? Kumpulan ini yang baik, itu ada serigala pasti akan masuk saudara. Tapi bukan berarti terus kita, benci sama orang. Jangan saudara ya. Bukan itu loh dimaksud ya. Serigala di sini aliran ajaran yang menyesatkan. Berita yang tidak membangkitkan tapi menjatuhkan. Itu serigala. Ayo kita keep watching, saling mengingatkan, saling mendoakan. Ya kita jadikan saksi dia. Mau? Jadi kalau ada serigala datang sini jangan lari. Gitu ya. Kembali, I have a big, more than this, oke? Terakhir, waktu Tuhan punya 99, 100 domba, satu yang lari, 99 nama Tuhan ditinggalkan. Dia cari yang satu itu. Ayo kita cari yang satu itu. Ya, kita keep watching. Siapa yang nggak datang, nggak pernah datang lagi ke gereja? Jauh, kita keep watching. Tapi orangnya marah, ya terserah. Tapi kalau dia sadar, kita senang enggak? Senang. Sekarang dia datang lagi setiap minggu ke gereja. Dia bawa anaknya ke gereja. Dia bawa suaminya ke gereja. Senang enggak? Loh, soalnya dia merasa ketawa-ketawa. Apakah aku yang diomongin? Enggak saudara. Saya kasih ilustrasi saja. Ya. Jadi ini Tuhan
mau memperhatikan yang terhilang. Tuhan gak bingung yang 99. Artinya apa? Kalau ada di antara kita yang menyeleneh, yang ikut alirannya serigala, kita akan keep watching. Maksudnya apa? Kita tarik, jangan kamu jatuh, jangan kamu binasa, tapi ayo bangkit toh. Gitu loh saudara. Tuhan lakukan itu. Mari kita lakukan juga apa yang Tuhan lakukan. Ya, sehingga kita semua ada di sini benar-benar serius sama Tuhan. Kita semakin dekat sama Tuhan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Have a blessed Sunday.